Perkenalkan, nama saya Gemma Retalananda, saya dari kelompok 15, bersama dengan M. Karisma Ramadan, akan melanjutkan presentasi mengenai image segmentation. Untuk image segmentation, dimulai dari edge linking. Edge linking dibagi atas menjadi 3, yakni lokal, regional, dan global. Untuk lokal, membutuhkan pengetahuan tentang titik tepi atau edge di lingkungan yang kecil. Sedangkan untuk yang regional, membutuhkan pengetahuan tentang titik tepi atau edge pada batas suatu wilayah. Batas suatu wilayah tersebut ditentukan oleh poligon. Yang ketiga, global. Global merupakan menggunakan transformasi Hawk yang melibatkan seluruh edge pada gambar. Untuk edge linking pada local processing, kelompok kami memasukkan algoritma yang sederhana. Jadi, yang pertama adalah hitung gradien magnitude dan array sudut berupa M dan A dari gambar input F. Biarkan SXY menunjukkan sebagai lingkungan pixel. Pixel di SXY akan ditautkan ke titik XY jika memenuhi syarat sebagai berikut. Selanjutnya adalah regional processing. Untuk regional processing ini biasanya digunakan pada gambar yang lokasi daerah yang menarik untuk diketahui dan keanggotaan pixel ke daerahnya tersedia. Jadi, untuk mengetahuinya itu, batas wilayah ditentukan dengan memasang poligon. Kenapa menggunakan poligon? Karena mereka menangkap bentuk yang esensial, menjaga representasi tetap sederhana. Persyaratan lainnya adalah dua titik awal harus ditentukan, misalkan titik paling kanan dan titik paling kiri, paling awal dan paling akhir, atau paling atas dan paling bawah. Poin harus dipesan. Poin yang harus dipesan maksudnya adalah titik mulai atau titik awal yang akan memulainya, yakni searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Edge linking by global processing. Jadi, untuk global processing ini menggunakan transformasi Hawk, di mana transformasi Hawk adalah jenis skema yang melakukan pemilihan awal. Jadi, setiap baris didefinisikan oleh dua titik. Setiap titik memiliki ruang parameternya garis A dan B. Oleh karena itu, titik A dan B ini milik dari jumlah garis yang tak terbatas dari persamaan YI berikut. Untuk semua titik pada garis Y, A aksen X plus B aksen memiliki garis dalam ruang parameter yang berpotongan di A aksen X plus B aksen. Dapat dilihat pada grafik berikut untuk image space dan juga parameter space. Image space adalah untuk persamaan yang kedua, setiap baris didefinisikan oleh dua titik. Dan parameter space untuk yang ini. Image segmentation thresholding. Thresholding dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jarak antar pix. Yang kedua, kesamaan iluminasi. Yang ketiga, besar dari objek. Yang keempat, noise. Yang kelima adalah iluminasi dan reflektansi. Contoh noise pada thresholding. Gambar pertama merupakan tanpa noise sama sekali. Gambar kedua merupakan gambar yang telah diberikan noise mulai dari 0 hingga standar deviasi 10 level. Gambar ketiga merupakan gambar yang telah diberikan noise rata-rata 0 dan standar deviasi 50. Selanjutnya adalah iluminasi pada thresholding. Dapat dilihat pada gambar awal, iluminasi pada gambar awal merupakan iluminasi, tidak ada iluminasi sama sekali. Dan juga histogramnya teratur. Untuk gambar yang telah diberikan iluminasi, maka gambar akan memiliki noise berbayang dan juga histogramnya akan seperti berikut. Basic Global Thresholding. Untuk Basic Global Thresholding memiliki algoritma yang sama, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih estimasi ambang awal T. Yang kedua, segmen gambar menggunakan T tersebut dengan wilayah G1 memiliki nilai yang lebih besar daripada T dan wilayah G2 memiliki nilai yang lebih kecil daripada T. Hitung intensitas rata-rata M1 dan M2 masing-masing wilayah G1 dan G2. Set
T sama dengan M1 plus M2 dibagi dengan 2. Ulangi sampai perubahan T dalam iterasi yang berurutan kurang dari delta T. Optimasi global thresholding. Jadi global thresholding dapat dioptimasikan menggunakan metode Otsu. Metode ini didasarkan pada teori keputusan statistik, di mana bertujuan untuk meminimalkan kesalahan rata-rata penugasan pixel kedua atau lebih dari kelas yang ada. Thresholding menggunakan perbedaan intensitas pixel melalui histogram gambar grayscale. Jadi berikut ini gambar yang belum menggunakan metode Otsu, tampak kurang jelas, dan setelah menggunakan metode Otsu, maka garis-garis sidik jarinya akan terlihat lebih jelas. Metode Otsu terbagi atas 7 step. Step pertama adalah hitung histogram yang dinormalisasi dari gambar input. Kemudian, nyatakan komponen histogram tersebut sebagai PI dengan nilai I sebagai berikut. Yang kedua, hitung jumlah kumulatif yang ditentukan sebagai P fungsi K untuk menggunakan nilai K sebagai berikut dan juga fungsi P1K sebagai berikut. Hitung rata-rata kumulatif yang dinyatakan sebagai M fungsi K untuk nilai K sebagai berikut dan juga fungsi M K sebagai berikut. Yang keempat, hitung rata-rata intensitas global, di mana ditentukan sebagai Mg. Dan Mg memiliki fungsi sebagai berikut. Selanjutnya adalah hitung varian antar kelas yang dinyatakan pada fungsi berikut untuk nilai K sebagai berikut dan juga persamaan sebagai berikut. Yang keenam adalah dapatkan ambang Otsu, yakni K bintang, karena nilai K yang didapat dari sebelumnya, dari fungsi sebelumnya, merupakan K yang maksimum. Jika maksimum tersebut tidak unik, dapatkan nilai K bintang dengan rata-rata nilai K yang sesuai dengan berbagai maksimum yang telah terdeteksi. Yang ketujuh, dapatkan ukuran pemisahan dengan mengevaluasi dengan rumus berikut. Berikut merupakan contoh gambar yang telah menggunakan metode Otsu. Perbandingan metode Otsu dengan metode biasa. Ini merupakan gambar awal, gambar yang telah menggunakan metode biasa atau basic method. Yang terakhir adalah gambar dengan menggunakan metode Otsu. Selain itu, thresholding dapat dipermudah dengan menggunakan smoothing. Dapat dilihat gambar pertama dan gambar kedua merupakan gambar perbandingan antara gambar yang sudah smoothing dan belum di-smoothing. Gambar pertama merupakan gambar yang belum di-smoothing. Maka setelah thresholding, gambar tersebut masih menghasilkan noise. Sedangkan gambar yang sudah di-smoothing akan menghasilkan gambar yang lebih jernih setelah di-thresholding. Salah satu contoh lainnya adalah berikut. Gambar berikut tidak dapat muncul dengan jelas walaupun sudah di thresholding dan di smoothing. Hal ini dikarenakan gambarnya terlalu kecil. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan thresholding pada gambar-gambar sekecil ini? Caranya adalah menggunakan variable thresholding. Variable thresholding digunakan untuk penerangan koreksi dan non-keseragaman. Jadi pada variable thresholding, gambar akan dibagi-bagi dan metode thresholding akan dibagi pada setiap subgambar. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar awal. Gambar awal akan menghasilkan output pada saat thresholding seperti ini. Sedangkan jika gambar tersebut dibagi-bagi menggunakan variable thresholding, maka hasil thresholdingnya akan jadi lebih jernih atau lebih jelas. Hal ini dikarenakan penerapan thresholding pada setiap subgambar. Selanjutnya adalah image partitioning. Ini adalah salah satu contoh dari variable thresholding. Jadi pembagiannya adalah berdasarkan pada wilayah warna atau wilayah gambar pada gambar. Jadi dapat dilihat salah satu inputnya ini terdapat 3 wilayah yang ada pada gambar. Wilayah putih, abu-abu, dan hitam.
Maka pada saat thresholding, gambar akan diperjelas menjadi seperti ini, berdasarkan 3 wilayah. Hal ini menggunakan dual Otsu threshold. Selanjutnya adalah local image properties. Dapat dilihat bahwa gambar pertama adalah input yang tidak menggunakan local standard deviation. Dan gambar yang ke bawah adalah gambar yang sudah menggunakan local standard deviation. Hasil output dari gambar pertama menghasilkan gambar seperti ini. Sedangkan untuk gambar yang sudah di local standard deviation, maka akan menghasilkan gambar yang lebih jelas per bagian-bagiannya. Sekian dari kelompok 15. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you.